lagi sama Mayum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang yang kemarin sempat viral di bulan apa ya? Desember kah? Atau November? Tahu nggak yang berita tentang ada oknum dari konvoi komunitas mobil yang hampir berantem dengan pengendara lain, di mana supir mobil lainnya itu adalah bapak-bapak dan nampak sekali emosinya. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka ngikutin hal-hal kayak gitu. Cuma kemarin gemes sih, gemesnya tuh kok iso? Kok iso kepikiran gitu. Mungkin karena aku juga suamiku di komunitas mobil dan kami juga sering pergi bersama keluar kota nggak juga sih, di area Jogja pun kami juga sering pergi-pergi bareng, konvoyan juga. Tapi kok nggak kayak gitu ya, harusnya juga nggak kayak gitu loh. Jadi nih teman-teman, sampai aku tuh mikir, ini orang gabung komunitasnya cuman buat hore-hore ya, buat gaya-gayaan doang ya, nggak ada manfaatnya ya, kok bisa gitu. Dan kalau misalnya kamu ketemu tuh sama video klarifikasi dan apapun itu, video yang pertama muncul itu adalah video kayak ngejelasin aja tapi nggak ada permintaan maafnya, tidak ada permintaan maafnya. Anak muda loh itu tuh sampai kalau misalnya aku lihat di komenannya itu tuh jadi jelekin komunitasnya, jelekin banget, kasihan banget. Sampai ada tuh aku lihat di highlightku inget banget itu komennya adalah gini, mobil kayak gitu kok bikin komunitas, itu kan mobil sejuta umat. Yang disalahin sekarang mobilnya, padahal ininya kan orangnya. Jadi tuh ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu ikut komunitas, kalau kamu lagi konvoy kayak gitu, nggak bisa kamu menang sendiri, nggak bisa. Malah kamu harus ngalah sama pengendara lain. Konvoy kayak gitu bermobil-mobil banyak itu ganggu. Kalau nggak tahu gimana seharusnya, gimana harus bersikap, itu tuh harus ngalah. Mbok piye-piye oke tetap kudu ngalah. Kenapa? Itu stiker mobil, itu stiker komunitas segede gaban ada di mobil. Lu ngapa-ngapain, lu apa-apain, lu bersikapnya gimana-gimana, yang kena tetap komunitasnya. Nih ya, dia bilangnya apa? Dia bilangnya dia keputus sama rombongan. Jadi mereka rombongan bermobil-mobil gitu. Terus dia terputus karena dia harus ke pom bensin, beli bensin, habis itu dia ngejar rombongan gitu. Loh kalau ngejar rombongan ya biasa aja, kecepatannya sih biasa aja. Kami tuh kalau konvoy mau ketinggalan tuh ya udah ketinggalan aja gitu. Karena kita nanti akan di depan, akan ada titik kumpul namanya. Kita misalnya berhenti, oke, kita berhenti di misalnya di pom bensin ini ada yang harus kamar mandi atau ada yang musola gitu. Ya kita di situ gitu. Jadi yang belakang ketinggalan tuh ngejarnya biasa aja, nggak ngebut-ngebut juga. Terus selanjutnya ada yang namanya HT. Kita tuh kalau misalnya ada mau pergi aja cuma 3 mobil aja kalau bisa pakai HT. Kenapa? Karena itu lebih cepat gitu. Ketika kita ya konvoy itu kalau kemarin akhirnya pengalaman kami ke Tawangmangu dengan kita ber-15 apa 16 mobil, ya pasti akan terputus. Terputusnya karena apa? Paling gampang lampu merah. Nggak mungkin dong kita semuanya nerjang lampu merah, enggak. Ijo aja jalan gitu. Yang kena lampu merah ya udah kena aja. Nggak usah ngelanggar lampu merah, udah kena aja, nggak apa-apa. Dan itu bawa HT. Karena lebih cepat komunikasinya gitu kan daripada pakai HP. Nah kalau ada navigatornya kayak misalnya ada penumpang lain itu enak juga pakai HP. Jadi kita bisa cerita, kita bisa share, kita bisa komunikasinya lewat HP. Jadi ada 2, HT dan HP gitu. Itu dipakai semuanya. Kalau HP komunikasinya memang lebih ke si yang pegang navigatornya. Nah terus kalau pakai HT itu enaknya apa? Aku lupa sih namanya apa, yang depan kalau belakang setauku sweeper ya. Nah itu bisa kasih komunikasi nih, misalnya ada yang mau nyalip nih belakang dikasih tahu, misalnya mobil merek ini bla 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 warna ini mau buru-buru nih kayaknya, kasih jalan, minggir. Otomatis kita minggir gitu, kita kasih jalan duluan yang nyalip.
Atau misalnya papasan dari depan, yang depan kasih tahu nih, yang depan kasih tahu pakai HT, ada bis atau apa, ada motor bla 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 bla, hati-hati yang nyalip gitu. Ya udah nyalipnya sebisanya. 1, 2. Misalnya yang habis nyalip kasih tahu, jangan nyalip gitu. Ya udah yang belakang nggak nyalip, nggak maksain. Kayak gitu, konvoy yang bener gitu. Jadi komunikasinya tuh jelas. Terus kalau misalnya ada yang ugal-ugalan, maksudnya pengendara lain ugal-ugalan, ya udah ngalah aja. Udah ngalah, kalem. Kalem, nggak usah diemosiin. Kalah tetap, maksudnya ya harus ngalah. Aku bilang ya, kalau lu komunitas, lu konvoy di jalan, rame-rame rombongan, ngalah sama yang lain. Itu jalan umum, bukan jalan kamu gitu. Semua orang punya hak di situ. Dan kalau misalnya udah jalan komunitas, itu memang harus ngalah. Makanya kadang tuh kalau mau konvoy, kadang nggak enaknya konvoy gitu, lambat jadinya, karena udah nggak bisa kenceng, nggak bisa kenceng, terus harus saling tunggu-tungguan. Kalau misalnya satu mobil tiba-tiba bensinnya udah mau habis, ya harus melipir, dikit-dikit melipir, kayak gitu kalau konvoy tuh. Jadi tuh ya, kalau misalnya kamu nggak bisa konvoy kayak gitu, nggak usah konvoy, jalan sendiri aja. Terus kalau misalnya kamu mau emosian di jalan, jangan pakai mobil yang itu, jangan pakai kendaraan yang itu, pakai kendaraan lain yang nggak ada stikernya. Jangan malu-maluin komunitasnya. Beneran deh, serius. Nggak usah ngadi-ngadi deh. Kalau misalnya kamu punya identitas yang nempel sama dirimu tuh, tahan diri. Lepas dulu identitasnya. Misalnya mau seragam, mau kaos, mau stiker, mau apapun itu, lepas dulu. Kalau lu mau ngamuk-ngamuk, silahkan gitu kan. Jadi apa sih nih? Terus lagi mukanya tuh loh kesel, tau, keselnya tuh nggak ada permintaan maafnya itu. Sampai si yang pengemudi lainnya ini, mobil yang ini, itu sampai dia mengeluarkan statement lagi, klarifikasi apa-apa lagi kayak gitu. Terus nggak tahu deh, aku udah ngikutin lagi apakah orang ini akan minta maaf atau enggak. Cuman akun IG-nya sih dari komunitasnya udah waktu itu udah diaktif dulu deh. Diserangnya tuh udah bukan personal lagi gitu. Yang diserang komunitasnya. Karena sebenarnya kan komunitas itu ada ketika ada yang senasib, ada yang apa ya, ada satu yang sama lah gitu. Kayak dulu aku ikut komunitas online shop di Jogja, ya isinya online shop, dan komunitas itu, kita gabung komunitas itu mempermudah kita dengan jaringan-jaringan teman-teman online shop yang lain. Kita update info yang lagi ada sekarang gitu. Kayak dulu kita update info ada model penipuan yang baru, kemudian ada tipe customer yang begini, cara menghadapinya begini, terus tipe iklannya, endorse, dan lain-lain, taktik-taktiknya gitu kan, strategi marketingnya, jualan. Nah itu gitu, komunitas tuh gitu, harus ada manfaatnya gitu, harus ada manfaatnya untuk kita, dan kita juga di situ ada andilnya dan bermanfaat buat komunitasnya gitu. Kayak suamiku juga gabung di klub mobil ini karena memang kita punya mobil ini memang pengennya nggak cuma buat jalan biasa, kita pengen buat main kayak gitu, maksudnya off-road gitu kan. Jadi kan harus ngegabung di komunitas supaya kita bisa tahu nih, kalau off-road harus siapin apa aja, mobilnya dalam kondisi seperti apa, terus ada bengkel-bengkel khususnya gitu, apalagi spare part mungkin, terus butuhnya apa aja, kayak gitu loh. Dan itu yang bermanfaat gitu. Terus aku tuh sampai mikirnya gini, itu komunitas isinya anak muda semua Poyo gitu, jadi emosian. Kalau kami kebanyakan yang sudah berkeluarga, jadi kalau pergi itu kebanyakan sama keluarganya, kecuali off-road aku bilang ya. Karena kalau off-road kadang ada yang bawa, ada yang enggak, tergantung medannya. Tapi kalau misalnya kita kayak pergi biasa, mau kemana, open kitchen, atau kita mau camping, itu sama keluarga tuh jadi ya lebih santai, lebih kalem gitu. Kalau yang kemarin aku lihat itu sih oknumnya tuh anak-anak muda. Nah nggak tahu deh kalau yang lain itu apakah anak muda juga atau ada yang sepuh juga atau gimana. Kan nyebai ya. Tolonglah kalau misalnya mau emosian, mau ngamuk, mau apa, dilepas dulu atribut-atributnya ya, diingat ya. Ini sih khususnya di jalan ya, karena emang kejadiannya di jalan, dan kebetulan aku ada di komunitas mobil juga. Aku agak sedikit terpancingnya gara-gara itu. Kok iso neng dalan emosian, nganggo stiker, ngamuk gitu.
Mau gimana-gimana, tetap yang konvoy yang harus ngalah, bukan pengendara lain yang harus ngalah. Itu gitu. Kalau aku jadi pengendara lain ada konvoy terus arogan gitu, sama aja akunya juga yang emosi. Hey, yang punya jalan, yang pakai jalan itu bukan cuma Anda yang lagi konvoy. Gitu. Ya kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ikut komunitas, tolong komunitasnya itu yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga kita gitu. Jadi kitanya juga lebih baik. Kalau misalnya itu komunitasnya bikin kita lebih jadi orang yang tidak baik malahan, sebaiknya out, jaga jarak gitu. Karena berkomunitas itu butuh legowo, butuh hati yang kalem gitu, karena banyak kepala pasti di dalam komunitas itu. Dan kalau misalnya udah ngebawa nama komunitas keluar, itu harus dijaga nama baiknya gitu ya. Demikian cerita dari Mama Yum yang akhirnya keluar karena tertunda nih dari berapa bulan yang lalu, pengen cerita tapi kok nggak sempet gitu ke studio gitu, ke Villa Alita Jogja. Akhirnya sekarang, tapi tetap sih aku kalau misalnya cerita itu aku tetap emosi. Ya sudahlah, begitulah ya. Oke deh teman-teman, segini dulu nih cerita dari Mama Yum. Sampai ketemu di video dan cerita selanjutnya. Bye bye.